Selamat sore semuanya, terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Iya, kita melanjutkan apa yang tadi telah dibahas. Kalau tadi kita membahas 5 rintangan batin yang memang harus dilenyapkan dalam proses pengembangan batin, yang salah satu yang mesti diketahui adalah kita mengetahui sebab atau ahara atau nutrisi mengapa 5 rintangan batin ini bisa muncul dan juga bisa berkembang. Dan yang menjadi menarik di dalam banyak khotbah Sang Buddha termasuk di dalam Mahavagga bagian Sangyutta Nikaya, kalau 5 rintangan batin ini dikatakan sebagai faktor-faktor yang melemahkan kebijaksanaan, tetapi 7 faktor pencerahan atau Sata Bojjhanga ditegaskan oleh Sang Buddha sebagai faktor-faktor yang membawa kepada kebijaksanaan. Bahkan faktor-faktor yang membawa kepada pencerahan. Sesuai dengan namanya adalah Bojjhanga. Jadi Bojjhanga itu dikata Boja Angga atau Bodhi Angga. Angga adalah faktor bodi, faktor pencerahan. 7 faktor pencerahan ini di dalam Bojjhanga Sangyutta, bagian dari Mahavagga, ini dibicarakan oleh Sang Buddha dengan berbagai cara. Yang salah satunya memberikan definisi penjelasan apa itu 7 faktor pencerahan. Yang mana kita tahu 7 faktor pencerahan ini dalam khotbah-khotbahnya di Mahavagga ini, terutama Bojjhanga Sangyutta, yang pertama adalah Sati Sambojjhanga, yaitu perhatian sebagai faktor pencerahan. Jadi Sati Sambojjhanga. Jadi perhatian, Sati, mindfulness, Sambojjhanga sebagai faktor pencerahan. Yang biasanya definisi yang diberikan oleh Guru Agung kita Sang Buddha, Sati Sambojjhanga ini yang merupakan faktor pencerahan tidak lain mengacu kepada 4 landasan perhatian, yaitu yang dijabarkan, dijelaskan dengan sangat detail di dalam Mahasatipadana Sutta, khotbah tentang landasan perhatian. Jadi ada 4 landasan perhatian, yaitu yang pertama adalah kaya nupassana. Jadi perhatian perenungan berkenaan dengan jasmani. Yang kedua adalah Veda nupassana. Perhatian perenungan berkenaan dengan perasaan. Yang ketiga adalah Citta nupassana, yaitu perhatian perenungan berkenaan dengan batin. Yang keempat adalah Dhamma nupassana, perhatian perenungan terhadap dhamma atau bentukan-bentukan pikiran. Nah, 4 ini menjadi landasan dari sati, menjadi landasan perhatian. 4 ini harus diperhatikan tentunya dengan kebijaksanaan. Maka biasanya dalam khotbah-khotbah Sang Buddha termasuk di dalam Sangyutta Nikaya ini, bagian Bojjhanga Sangyutta, ketika berbicara misalnya perhatian terhadap jasmani, maka Sang Buddha mengatakan salah satunya adalah kainupasi viharati atapi sampajano satima winyaloke abija domanasang. Maka perhatian di sini yang harus dikembangkan di dalam memperhatikan, merenungkan jasmani, maka seseorang harus mempraktikkan dengan cara yaitu kainupasi viharati, berdiam, merenungkan jasmani di dalam jasmani. Artinya jasmani dalam jasmani adalah ketika kita memperhatikan sebagai contoh nafas. Nafas itu adalah jasmani. Tapi di dalam jasmani, karena apa? Nafas bagian dari jasmani secara keseluruhan. Maka berdiam, merenungkan jasmani di dalam jasmani. Yang menjadi penting adalah dalam perenungan tersebut, yang pertama ada atapi, ada semangat. Jadi ada ketekunan. Jadi ada semangat untuk melenyapkan apapun pikiran-pikiran yang buruk yang berkenaan dengan ketika memperhatikan jasmani, ketika memberikan perenungan, kontemplasi terhadap jasmani. Ada ketekunan di sana, ada atapi di sana. Dan yang kedua, yang juga penting adalah ada sampajana. Ada pengetahuan wawasan. Dengan kata lain, ada kebijaksanaan. Mengetahui mana yang baik, mana yang tidak baik. Yang baik-baik itu diupayakan untuk dikembangkan, yang buruk-buruk itu diupayakan untuk
dilenyapkan menggunakan atapi semangat. Dan tentunya ada satima, ada perhatian itu sendiri. Seseorang punya perhatian, punya sati. Nah, punya perhatian sehingga mampu mendeteksi apa yang sedang terjadi berkenaan dengan jasmani. Dan ketika ada perhatian dan tahu apa yang sedang terjadi, maka di situ akan ada pengetahuan bahwasanya oh ini ada kotoran batin yang muncul, maka harus diupayakan untuk dilenyapkan. Oh ini ada hal-hal baik yang sedang muncul, maka diupayakan untuk dikembangkan. Maka perhatian di sini tidak hanya berdiri sendiri sebenarnya. Nah kemudian juga bahkan ada vinaya loke tumanasa abija tumanasanang. Jadi artinya adalah harus juga meninggalkan suka dan tidak suka. Jadi abija itu keserakahan. Tumanasa itu seperti kesedihan ataupun seperti penderitaan. Dengan kata lain, melenyapkan suka maupun tidak suka. Keserakahan juga kebencian. Dalam memperhatikan objek, di situ dimunculkan yaitu batin yang seimbang, batin yang UPK, yang bebas dari suka maupun tidak suka. Maka itu disebut sebagai sati sambojangga. Jadi perhatian sebagai faktor yang membawa pencerahan atau faktor pencerahan itu berkenaan dengan memperhatikan jasmani, tetapi juga harus ada ketekunan, ada kebijaksanaan, ada perhatian itu sendiri, ada keseimbangan batin yang muncul karena latihan-latihan batin itu sendiri, maka itu disebut sebagai sati sambojangga. Ini berkenaan dengan jasmani. Dan dengan cara yang sama, ketika memperhatikan perasaan, ketika memperhatikan batin, ketika memperhatikan bentukan-bentukan pikiran atau dhamma nupassana, itu juga harus memiliki ketekunan, semangat untuk melenyapkan apa yang buruk, mengembangkan apa yang baik. Harus ada kebijaksanaan, tahu mana yang harus dikembangkan, mana yang harus ditinggalkan, dan juga harus penuh perhatian melihat, memperhatikan setiap momennya yang berkenaan dengan apa yang sedang diperhatikan. Yaitu adalah tadi misalnya jasmani atau perasaan atau batin atau bentukan-bentukan pikiran. Sehingga batin dengan cara demikian menjadi seimbang karena meninggalkan domanasa dan juga abija, meninggalkan keserakahan maupun kesedihan atau penderitaan. Atau dengan kata lain meninggalkan suka maupun tidak suka, batin menjadi seimbang. Nah, karena hal itulah maka ketika berbicara tentang sati perhatian sebagai faktor pencerahan, maka di situ selalu Sang Buddha dalam khotbah-khotbahnya, termasuk di sini tentunya, beliau menyampaikan bahwa faktor sati sebagai faktor pencerahan ini itu juga adalah vivekanisitang. Jadi vivekanisitang, viraganisitang, nirodanisitang, dan juga bagaimana sati itu membawa kepada pencerahan atau pembebasan atau vosagang parinaming gacati. Jadi membawa kepada kematangan yang mengarah kepada vosaga, mengarah kepada kebebasan. Nah, yang pertama adalah vivekanisitang. Artinya adalah sati perhatian dikembangkan itu nanti mengarahkan batinnya untuk terasing, terutama terasing atau lengang atau bebas dari kotoran-kotoran batin. Maka disebut viveka nisitang. Maka perhatian di sini bukan sekadar perhatian, bukan sekadar pokoknya memperhatikan objek, tetapi kemudian kotoran batin itu berkembang. Bahkan kalau kemudian itu melakukan demikian, yaitu sebenarnya mengacu kepada micasati, perhatian yang salah. Atau dengan kata lain itu juga mengacu kepada ayuniso manasikara, perhatian yang tidak bijak. Maka di sini adalah perhatian yang kemudian juga bersandar kepada viveka, bersandar pada keterasingan, terasing dari pikiran-pikiran yang buruk. Dan juga viraga nisitang, yaitu juga bersandar kepada ketanpa nafsuan. Jadi membawa praktik perhatian itu membawa kepada kondisi batin yang tidak bernafsu. Ini penting. Seperti biasanya kan sering dikatakan orang yang muak atau orang yang tidak tertarik pada objek, maka dia tidak bernafsu. Ini penting sekali. Maka sati perhatian juga membawa kepada kondisi batin yang tidak memiliki nafsu. Ya tentunya, kalau seseorang betul-betul batinnya terasing dari pikiran-pikiran buruk, maka batinnya juga tidak akan memunculkan nafsu.
nafsu yang sifatnya mengantar kepada penderitaan. Dan juga nirodha nisitang, artinya juga bersandar kepada nirodha, yaitu kepadaman. Jadi padamnya kotoran batin, padamnya hal-hal yang tidak bermanfaat. Nah, sehingga wosaga parinami gacati, yang mana perhatian ini pada akhirnya mengarah seseorang pada kebebasan atau nibbana. Jadi wosaga di sini juga mengacu kepada nibbana, kebebasan. Nah, oleh sebab itu, sati sambojangga, perhatian sebagai faktor yang membawa kepada pencerahan, yang tidak lain adalah 4 landasan perhatian yang mesti dikembangkan ini juga harus bersandar atau harus berpatokan atau perhatian yang membawa kepada keterasingan batin dari pikiran-pikiran yang buruk. Yang membawa kepada batin yang tidak memiliki nafsu lagi, nafsu ragawi. Yang membawa batin pada kondisi kepadaman dari pikiran-pikiran yang buruk yang pada akhirnya membawa batin pada kebebasan atau nibbana atau wasaga. Nah, ini adalah sati perhatian. Nah, dalam khotbah Sang Buddha yang juga tadi disampaikan berkenaan dengan 5 rintangan batin yang juga perlu untuk kita pahami berkenaan dengan, yaitu utamanya ahara atau makanan, yang kita harus paham apa sebenarnya makanan yang membawa kepada munculnya sati sebagai faktor pencerahan yang itu belum muncul dan membawa kepada berkembangnya sati sebagai faktor pencerahan yang sudah muncul. Maka di sini Sang Buddha menyampaikan secara sederhana. Ati bikawe sati sambo jangga dhaniya dhamma. Jadi wahai para biku, ada hal-hal yang mana di situ merupakan hal yang membawa kepada berkembangnya faktor-faktor sati atau sati sebagai faktor pencerahan. Nah, di sini kalau kita perhatikan seperti yang tadi disampaikan, tentunya hal-hal yang membawa kepada berkembangnya perhatian sebagai faktor pencerahan, ya tidak lain adalah ya tadi 4 landasan perhatian. Jadi kalau seseorang memberikan perhatian yang bijak, yuniso manasikara, berulang-ulang memberikan perhatian yang bijak berkenaan dengan 4 landasan perhatian sebagai hal-hal yang membawa kepada berkembangnya atau munculnya perhatian, maka perhatian sebagai faktor pencerahan yang belum muncul akan muncul. Dan yang sudah muncul itu akan berkembang. Maka itu yang harus kita perhatikan. Nah, kita harus memperhatikan yaitu apa yang mesti diperhatikan, yaitu mengenai 4 landasan perhatian. Ada satu perumpamaan yang menarik. Ini juga terdapat di dalam Sangyutta Nikaya, ya. Jadi perumpamaannya adalah berkenaan dengan itu perumpamaan atau sebuah analogi. Jadi dikatakan ada seekor burung puyuh. Nah, burung puyuh ini kemudian terbang ke angkasa dan kemudian dia ditangkap oleh seekor burung elang. Ketika ditangkap dibawa ke atas, terbang tinggi, burung puyuh itu kemudian mengeluh dan mengatakan, seandainya saya berada di rumah saya tidak mungkin akan tertangkap oleh burung elang yang bodoh ini. Jadi burung puyuh yang sudah ditangkap, mau dibunuh pun masih mengatakan demikian. Lah burung elang yang sombong ini ya mengatakan, memang rumahmu di mana? Karena kemanapun kamu pergi, kalaupun di rumah kamu, pasti akan saya tangkap. Pasti kena dari tangkapan saya. Kemudian burung puyuh itu mengatakan, oh rumah saya berada di pesawahan yang baru dibajak. Lihat ya, pesawahan yang baru dibajak atau ladang yang baru dibajak. Nah, di sanalah rumah saya. Kemudian si burung elang yang memang sombong tersebut lantas membawa burung puyuh tersebut di tadi pesawahan yang baru dibajak. Nah, pada saat dia ditaruh di sana, nah burung puyuh ini kemudian berdiri di bagian tanah yang tertumpuk itu, yang sudah keras. Nah, burung elang dari angkasa itu melihat dari jauh, kemudian ingin menangkap si burung puyuh tersebut. Nah, dia menukik dari angkasa. Nah, tetapi si burung puyuh ini
Begitu burung elang sudah mendekat, dia langsung masuk ke dalam lubang di bawah, yaitu gundukan ya tanah yang baru dibajak. Apa yang terjadi? Burung elang itu menabrak tanah tersebut, mati. Nah, di sini Sang Buddha memberikan sebuah perumpamaan bahwasanya burung elang adalah mara, pikiran-pikiran yang buruk. Sedangkan burung puyuh itu adalah seseorang yang mempraktikkan pengembangan batin. Nah, kemudian ladang yang baru dibajak itu adalah 4 landasan perhatian. Artinya, ketika seorang yang mengembangkan batinnya mempraktikkan 4 landasan perhatian, maka sang mara, pikiran-pikiran buruk itu tidak akan bisa menyerang. Nah, tetapi begitu keluar dari 4 landasan perhatian, mulailah pikiran-pikiran buruk itu menyerangnya. Nah, sehingga si burung puyuh tersebut mengatakan, kalau saya tidak keluar dari rumah tempat tinggal saya, tidak mungkin burung elang yang bodoh ini akan bisa menangkap saya. Seperti kalau kita tidak keluar dari 4 landasan perhatian, tidak mungkin pikiran-pikiran buruk yang bodoh ini menghancurkan saya. Tapi nyatanya seringkali keluar. Itulah yang membawa kepada pikiran-pikiran buruk itu muncul. Maka ini menjadi satu hal yang sangat baik untuk kita ingat bahwa 4 landasan perhatian itu menjadi satu hal yang dijadikan sebagai pelindungan bagi kita sebagai seorang biku atau samurai yang memang idealnya mempraktikkan ajaran Buddha. Makanya ketika Sang Buddha ini berbicara tentang bahwasanya diri sendiri adalah pelindung bagi diri sendiri. Diri sendiri adalah pelita bagi diri sendiri. Dan ketika dikatakan demikian, Sang Buddha juga menyampaikan bahwa yang menjadi pelindung adalah Dhamma. Yang menjadi pelita itu adalah Dhamma. Nah, tetapi kemudian apa yang dimaksud dengan Dhamma? Sang Buddha juga menyampaikan itu adalah 4 landasan perhatian. 4 landasan perhatian itu adalah pelindung bagi diri sendiri, pelita bagi diri sendiri. Dhamma yang melindungi, dhamma yang menjadi penerang, itu adalah 4 landasan perhatian. Maka ini menjadi hal yang pertama yang harus dimunculkan pada saat seseorang mengembangkan batin. Sehingga mengetahui hal-hal yang membawa kepada perkembangan 4 landasan perhatian itu sangat penting. Yang tidak lain ya 4 landasan perhatian itu sendiri. Sehingga sati perhatian menjadi berkembang. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, faktor pencerahan yang kedua adalah Dhamma Vicaya. Nah, Dhamma Vicaya ini adalah penyelidikan di dalam Dhamma. Yang ini juga sebenarnya mengacu kepada pengetahuan. Jadi pendidikan terhadap Dhamma itu adalah sebuah pengetahuan. Maka ketika Sang Buddha menyampaikan apa yang menjadi nutrisi makanan bagi munculnya penyelidikan terhadap Dhamma yang belum muncul dan berkembangnya penyelidikan terhadap Dhamma yang sudah berkembang. Yang sudah ada maksudnya, itu akan berkembang. Nah, di sini Sang Buddha mengatakan apa yang menjadi nutrisinya adalah ketika seseorang mengetahui kusala dan akusala. Jadi mengetahui mana yang baik, mana yang tidak baik. Kemudian sawaja, anawaja. Juga mengetahui mana yang tercela, mana yang tidak tercela. Kemudian hina panita. Mengetahui mana yang rendahan, mana yang luhur. Kemudian juga kanha suka sapadibaga. Mana yang gelap, mana yang terang. Sebenarnya dengan kata lain adalah seseorang memiliki kebijaksanaan. Maka Dhamma Vicaya ini sangat identik dengan sampajana. Sangat identik pula dengan panya. Sehingga dalam Abhidhamma ketika ada definisi mengenai apa itu kebijaksanaan, apa itu panya, biasanya di sana juga ada mencakup Dhamma Vicaya. Kemudian ketika ada definisi apa itu samajana, maka di dalamnya juga ada Dhamma Vicaya. Maka penyelidikan terhadap Dhamma ini mengacu kepada kebijaksanaan. Karena mengetahui mana yang baik, mana yang tidak baik. Mana yang tercela, mana yang tidak tercela. Mana yang rendah, mana yang unggul. Mana yang hitam, mana yang terang.
Itu dengan kata lain sebagai penegasan mana yang baik, mana yang tidak baik. Mana yang mesti dikembangkan, mana yang harus ditinggalkan. Nah, kalau seseorang kemudian memberikan perhatian ke sana, kemudian secara bijak memberikan perhatian tentang tentang pembagian atau tentang divisi ini baik ini buruk. Nah, sehingga kemudian seseorang karena memberikan perhatian secara bijak, maka hanya mengembangkan yang baik-baik saja, yang buruk-buruk yang diketahui itu dilenyapkan, itulah dhamma vicaya seseorang, penyelidikan dhamma seseorang itu akan semakin berkembang. Tetapi penyelidikan dhamma ini juga harus diingat, bukan sekedar penyelidikan dhamma, tetapi ini adalah sambujangga, faktor yang membawa kepada pencerahan. Nah, sehingga seperti halnya sati perhatian yang juga berlandaskan atau bersandar pada viveka, pada viraga, pada niroda, dan juga wosaga parinamingga jati, maka Dhamma Vicaya pun juga sama. Dhamma Vicaya ini juga bersandar pada viveka, viraga, niroda, dan wosaga parinamingga jati. Ia bersandar artinya bahwa penyelidikan terhadap dhamma ini nanti pada akhirnya juga membawa seseorang untuk agar batinnya itu lengang terasing dari pikiran-pikiran yang buruk. Jadi tidak hanya sekedar menyelidiki. Kalau hanya sekedar menyelidiki, tetapi kemudian kotoran batinnya masih berkembang, itu bukan sambojangga. Itu bukan faktor pencerahan. Tapi ketika seseorang menyelidiki dhamma, dan dengan penyelidikan tersebut, kemudian kotoran batinnya itu berkurang, jadi pikiran-pikiran buruk itu berkurang, kegelisahannya berkurang, dan sebagainya, yang buruk-buruk berkurang, itu adalah sambojangga, faktor pencerahan. Dan juga membawa kepada batin untuk bebas dari nafsu, atau viraga nisita. Jadi batinnya bebas dari nafsu, dari ketertarikan terhadap, utamanya kalau kita bicara ini kan berkenaan dengan 5 gugusan. Ya, sehingga ketika batinnya bebas dari nafsu, dari keinginan, dari nafsu ragawi, berkenaan dengan apapun fenomena, itulah Dhamma Vicaya, penyelidikan terhadap Dhamma yang merupakan faktor pencerahan. Dan itu juga membawa kepada kepadaman, padam dari kotoran batin. Dan juga membawa kepada, mengarah kepada kebebasan atau nibbana atau wosaga. Maka Dhamma Vicaya ini adalah yang juga arah tujuannya untuk kebebasan. Sehingga kadang-kadang begini, pada saat seseorang bermeditasi sebagai contoh, muncul sebenarnya, muncul yaitu sebuah perenungan berkenaan dengan Dhamma. Itu seringkali terjadi. Nah, terkadang seseorang kemudian menjadi ragu. Apakah perenungan demikian itu sesuai atau tidak? Bukankah dalam meditasi kita harus fokus dengan objek meditasi? Kan begitu. Sehingga ketika muncul sebuah perenungan dhamma, muncul sesuatu yang berkenaan dengan dhamma, maka muncullah keraguan. Apa yang saya lakukan ini sesuai atau tidak? Kan secara umum ketika bicara meditasi kan harus fokus dengan objek. Padahal sebenarnya itu adalah Dhamma Vicaya. Itu adalah penyelidikan terhadap dhamma. Karena apa yang terjadi itu kemudian menjadi objek perenungan, menjadi objek penyelidikan. Dan Sang Buddha menyampaikan begini, ketika ada perhatian, maka akan muncul yaitu Dhamma Vicaya. Ketika seseorang memiliki perhatian terhadap badan dan juga batin, atau katakan 4 landasan perhatian sebagai contoh, maka di situ akan memunculkan sebuah penyelidikan. Itu otomatis, itu alami. Orang memperhatikan objek dari 4 landasan perhatian sebagai contoh adalah memperhatikan nafas misalnya. Keluar masuknya nafas sebagai bagian dari jasmani. Maka di situ akan muncul sebuah perenungan atau penyelidikan terhadap nafas itu sendiri. Entah mungkin seseorang melihat, oh nafas ternyata sifatnya tidak kekal. Oh ternyata kalau batin ini mencengkeram nafas, itu malahan menimbulkan kegelisahan. Oh kalau batin ini ternyata teledor atau tidak ingat terhadap nafas, maka batin pikiran akan mengembara kemana-mana. Nah, pendidikan terhadap nafas itu
Ketika memperhatikan dengan sati, dengan benar, itu adalah Dhamma Wijaya. Karena dalam Dhamma Wijaya ada pengetahuan, oh ini baik, ini tidak baik. Ini tercela, ini tidak tercela. Artinya, perenungan-perenungan Dhamma yang muncul pada saat orang punya perhatian, itu bagian dari Dhamma Wijaya. Hanya saja kemudian kalau tidak hati-hati memang, ketika kemudian batin terus menyelidik, menyelidik dan menyelidik, tapi kemudian menjadi gelisah. Nah, inilah yang kemudian seseorang harus ingat juga bahwa kalau batin sudah gelisah, batin sudah menjadi bergejolak, maka kemudian harus diredam. Tapi ketika kebijaksanaan itu muncul, perenungan dhamma itu muncul, penyelidikan dhamma itu muncul, dan di saat yang sama batin itu tenang, batin itu damai, artinya di situ seseorang on the right track atau di jalan yang benar dalam praktik pengembangan batin. Itu adalah dhamma wijaya. Maka memang orang yang punya perhatian, orang tersebut akan punya penyelidikan terhadap dhamma. Ini yang kedua, yang itu disampaikan di dalam khutbah Sang Buddha dalam uh, Bujangga Samyutta. Nah, kemudian yang ketiga adalah Wirya Sambojangga. Nah, Wirya Sambojangga ini adalah semangat yang merupakan faktor pencerahan. Ya, biasanya ketika Sang Buddha berbicara tentang semangat, entah itu berbicara semangat dalam konteks Jalan Mulia Bungsu 8, atau semangat dalam konteks misalnya Pancabala, 5 kekuatan, atau semangat dalam konteks 5 indria, yaitu Wiryendriya atau semangat sebagai indria, biasanya definisi yang diberikan oleh Sang Buddha itu sama. Yang tidak lain adalah semangat yang dimaksud ada 4 jenis. Yang pertama adalah semangat untuk melenyapkan hal-hal yang tidak baik yang sudah muncul. Itu yang pertama. Jadi hal-hal yang tidak baik, yang tidak bermanfaat yang sudah muncul, seseorang memunculkan semangat untuk melenyapkannya. Yang kedua adalah semangat untuk mencegah hal-hal yang buruk, hal-hal yang tidak baik, yang tidak bermanfaat, yang belum muncul, agar tidak muncul. Jadi yang belum muncul, yang tidak baik, yang tidak bermanfaat, seseorang mengupayakan, memunculkan semangat, agar itu tidak muncul. Yang kedua. Yang ketiga adalah semangat untuk mengembangkan hal-hal yang baik, yang bermanfaat, yang tentunya membawa kepada kebebasan, yang itu sudah ada, yang sudah muncul. Kalau orang punya sati perhatian, muncul semangat untuk mengembangkan perhatian. Kalau orang sudah punya dhamma wijaya kebijaksanaan, muncul semangat untuk mengembangkan kebijaksanaan. Nah, ketika itu dikembangkan, itu juga bagian dari wirya sambojangga. Wirya semangat sebagai faktor pencerahan. Yang keempat adalah semangat untuk memunculkan hal-hal yang baik, yang bermanfaat, yang berguna, yang itu belum muncul. Artinya yang itu belum muncul, yang belum ada, itu harus diupayakan untuk muncul. Nah, kalau itu dilakukan, maka seseorang sedang memperhatikan pengembangan wirya sambojangga. Semangat sebagai faktor pencerahan. Dan semangat seperti ini juga ada nutrisinya, juga ada makanannya yang membuat semangat ini bisa berkembang ketika itu sudah ada dan membuat semangat yang belum ada itu akan ada, akan muncul. Nah, apa yang menjadi ahara, menjadi nutrisi bagi munculnya semangat tersebut? Nah, di sini Sang Buddha memberikan 3 hal, yaitu ada 3 unsur semangat. Yang pertama adalah aramba dhatu. Jadi unsur untuk memulai aramba dhatu. Yang kedua adalah nikkama dhatu. Unsur semangat untuk melanjutkan. Yang ketiga adalah parakama dhatu. Unsur semangat untuk bertahan. Nah, 3 unsur semangat ini, terutama ketika
Semangat yang dimaksud adalah semangat untuk melenyapkan yang buruk, menghancurkan yang buruk, mengembangkan yang baik. Maka semangat seperti itu ketika di sana disertakan tiga unsur, maka itu menjadi nutrisi, menjadi makanan. Semangat yang belum ada, itu akan ada. Semangat yang sudah ada, itu akan berkembang. Nah, semangat memulai adalah ketika kita memulai sesuatu. Jadi kan dalam praktek meditasi atau praktek ya apapun yang berkenaan dengan pengembangan batin, maka kita harus punya semangat untuk memulai. Ya, seperti Anda sekalian, nah seperti semangat Niko nih misalnya, memulai untuk menjadi samanera. Itu semangat. Nah, ketika semangat itu dimunculkan, itu bagian dari, karena semangat yang mengarahkan ke hal yang baik, itu bagian dari wirya sambojanga. Tetapi tidak hanya semangat memulai. Kalau hanya memulai kemudian tidak dilanjutkan, apa yang terjadi? Kandas di tengah jalan. Nah, Niko gimana ini, Samnera? Mulai dan dilanjutkan atau bagaimana? Ya. Nah, kemudian yang kedua adalah semangat untuk melanjutkan, disebut nikama datu. Artinya apa yang sudah dimulai itu dilanjutkan. Ya, jadi yang baik-baik yang sudah dimulai itu dilanjutkan. Tapi tidak hanya berhenti pada melanjutkan. Yang lebih dari itu adalah para kamadhatu. Para kamadhatu adalah semangat untuk bertahan. Biasanya itu harus dimunculkan ketika harus berhadapan dengan berbagai macam rintangan. Ketika berhadapan dengan rintangan, halangan yang pasti muncul pada saat seseorang melakukan sesuatu yang baik. Nah, itu di situ dimunculkan apa? Para kamadhatu, unsur semangat untuk bertahan. Itu yang sebenarnya paling sulit. Ya, jadi yang tiga ini paling sulit. Orang bisa memulai, tapi tidak melanjutkan. Orang bisa memulai dan melanjutkan, tapi begitu berhadapan dengan rintangan, berhadapan dengan halangan, jatuh, dia tidak mau bangkit lagi. Padahal yang ketiga ini juga harus dimunculkan. Apapun rintangan halangan yang dihadapi, terjang. Rawi-rawi rantas, malang-malang putung, diterjang. Nah, itu adalah semangat. Semangat untuk bertahan. Dan ini identik sekali dengan kanti. Ya kan? Maka kanti paramang tapu titika. Bahwa kesabaran itu adalah praktik yang tertinggi. Kenapa? Dalam praktik pengembangan batin ini kan kita memang membutuhkan kesabaran. Artinya banyak hal yang harus kita hadapi. Banyak rintangan, halangan yang mesti kita hadapi. Kalau kita tidak sabar, kalau kita tidak punya para kamadhatu, ya sudah, kandas di tengah jalan. Nah, itulah. Tiga unsur ini menjadi makanan. Artinya kalau kita ingin mengembangkan wirya sambojanga, ingat tiga ini. Kita harus memunculkan semangat untuk memulai apa yang baik, melanjutkan apa yang baik, dan bertahan. Di tengah-tengah rintangan, halangan, ini harus dimunculkan, yaitu resiliensi atau ketahanan mental itu harus dimunculkan. Nah, ini yang mesti dilakukan. Dan tentu karena ini adalah karena adalah wirya sambojanga, maka juga persis dengan yang lain, yaitu semangat yang memang nantinya mengarah kepada keterasingan batin dari kotoran batin. Semangat yang mengarah kepada kondisi batin yang tidak lagi bernafsu atau viragani sitang. Semangat pula yang membawa kepada kepadaman kotoran batin. Semangat pula yang nanti membawa kepada kebebasan. Ya, semangatnya harus demikian. Maka kalau kita bicara semangat kan ya macam-macam semangat. Semangat untuk merampok, itu semangat juga. Tetapi itu semangat yang bukan dimaksud di sini. Itu namanya mica wayama. Nah, jadi semangat yang salah. Itu bukan sama wayama, bukan wirya sambojanga. Nah, jadi semangat yang baik. Ini yang ketiga. Dan harus diingat, yang menarik lagi adalah Sang Buddha menyampaikan bahwasanya semangat ini muncul ketika orang memiliki penyelidikan.
Jadi artinya pendidikan dalam dhamma itu sebenarnya menjadi nutrisi juga. Orang yang menyelidiki dhamma, menyelidiki yaitu hal-hal yang baik, ini tidak baik, ini tercela, ini terpuji, maka orang demikian akan muncul semangat. Semangat apa? Semangat untuk melenyapkan yang buruk, mengembangkan yang baik. Semangat untuk melenyapkan yang tercela, mengembangkan yang terpuji. Nah, itu muncul dari mana? Dhamma Vicaya. Dhamma Vicaya muncul dari mana? Dari sati, dari perhatian. Orang yang punya perhatian, dia akan memunculkan penyelidikan. Kebijaksanaan muncul. Orang yang bijaksana dan tahu mana yang baik, mana yang tidak baik, maka semangat muncul, diriya muncul. Nah, ternyata orang yang punya semangat untuk melenyapkan yang buruk, mengembangkan yang baik, untuk mencegah yang buruk-buruk yang belum muncul supaya tidak muncul, untuk kemudian memunculkan yang baik-baik yang belum muncul, orang demikian batinnya akan menjadi tergiur. Nah, faktor pencerahan yang keempat itu muncul. Yang tidak lain adalah apa? Piti. Piti, sambo, jangga. Kegiuran yang menjadi faktor pencerahan. Itu muncul kalau batin seseorang itu diliputi oleh semangat. Semangat untuk melenyapkan yang buruk, untuk mengembangkan yang baik. Kalau kemudian diarahkan ke sana terus, maka akan muncul kebahagiaan, muncul kegiuran. Dan tentunya kegiuran di sini itu tentu juga sama, yaitu yang mengarah kepada keterasingan batin dari pikiran-pikiran yang buruk, mengarah kepada batin yang tidak lagi bernafsu, mengarah kepada batin yang di sana ada padamnya kotoran batin, berakhirnya mengarah kepada kebebasan. Nah, piti keguran itulah yang juga dikatakan sebagai sambo jangga, faktor pencerahan. Dan apa yang menjadi ahara atau nutrisi atau makanan bagi munculnya kegiuran yang belum muncul dan berkembangnya kegiuran yang belum berkembang. Nah, dalam ini Sang Buddha juga menyampaikan secara simpel sederhana, yaitu yang membawa kepada munculnya pitik sambojangga dan juga berkembangnya pitik sambojangga tidak lain adalah ada hal-hal yang memang menjadi landasan bagi munculnya piti keguran sebagai faktor pencerahan. Kalau kemudian seseorang mengarahkan batinnya ke sana, memperhatikan ke sana dengan bijak berulang-ulang, maka kegiuran akan muncul yang belum muncul dan akan berkembang yang sudah berkembang. Nah, tentu hal-hal yang membawa kepada kegiuran adalah hal-hal yang baik. Jadi seperti setelah seseorang memahami, oh ini adalah baik, ini tidak baik, ini tercela, ini tidak tercela, kemudian seseorang punya semangat untuk mengembangkan yang baik-baik, untuk melenyapkan yang buruk-buruk, maka ketika itu kemudian dilakukan, kegiuran piti akan muncul. Nah, artinya orang yang ingin mengembangkan kegiuran sebagai faktor pencerahan harus senantiasa mengarahkan hal-hal yang menjadi penyebab kegiuran tersebut itu muncul. Penyebabnya apa? Penyebabnya tidak lain adalah ya tadi, hal-hal yang baik diupayakan untuk dikembangkan, hal-hal yang buruk diupayakan untuk dilenyapkan. Nah, itu yang harus dilakukan. Dan kalau dilakukan lagi dan lagi, maka kegiuran akan seringkali muncul. Nah, itu juga baik untuk dipahami. Nah, ternyata dengan adanya kegiuran, maka seseorang memiliki batin dan jasmani yang tenang. Nah, di sini menjadi faktor pencerahan yang kelima. Ya, jadi pasadi sambo jangga. Jadi faktor pencerahan yang kelima adalah pasadi sambo jangga. Atau pasadi ketenangan yang menjadi faktor pencerahan. Nah, pasadi sambo jangga ini sebagai ketenangan yang sebagai faktor pencerahan itu muncul karena apa? Kegiuran. Orang yang batinnya tergiur, orang yang secara fisik juga diliputi kegiuran, karena
mengembangkan yang baik-baik, melenyapkan yang buruk-buruk, maka orang demikian akan menjadi tenang. Dan ketenangan ada dua, kaya pasadi dan cita pasadi, yaitu ketenangan secara jasmaniah dan ketenangan secara batiniah. Tetapi di dalam kitab ulasan dikatakan bahwasanya ketenangan secara kaya atau jasmaniah itu bukan jasmani ini. Mengacu kepada tiga gugusan nama, yaitu apa? Vedana perasaan, kemudian persepsi, sanya, dan juga bentukan-bentukan pikiran. Itu adalah kaya pasadi. Jadi ketenangan berkenaan dengan perasaan, ketenangan berkenaan dengan persepsi, ketenangan berkenaan dengan bentukan-bentukan pikiran, itu adalah kaya pasadi. Artinya tentu ya orang yang katakan batinnya tergiur, jasmaninya juga tergiur, maka secara perasaan saja menjadi damai, menjadi tenang, ya kan? Tidak gelisah. Karena tergiur maka menjadi tidak gelisah. Jadi perasaannya menjadi tidak gelisah. Jadi perasaan vedana tidak gelisah. Kemudian persepsi atau gambaran atau yang dikenali berkenaan dengan dirinya sendiri itu juga menjadi tenang. Jadi yang dikenali berkenaan dengan diri sendiri itu juga menjadi tenang, menjadi damai. Dan bentukan-bentukan pikiran yang tadinya gelisah, mungkin kacau, tidak terkonsentrasi, mungkin kemudian mengembara ke sana kemari, gelisah. Maka dengan batinnya tergiur, maka menjadi tenang juga, menjadi damai. Itu disebut sebagai kaya pasadi. Dan ketika vedana, sanya, sangkara itu tenang, maka otomatis vinyana itu juga menjadi tenang. Itu sudah alaminya. Karena vinyana ini hanya mengikuti yaitu cetasikanya. Jadi kalau cetasikanya itu baik, vinyana juga baik. Cetasikanya itu apa? Ya, vedana, sanya, sangkara. Perasaan, persepsi, dan bentukan-bentukan pikiran. Kalau tiga ini baik, maka vinyana juga menjadi baik. Kalau tiga ini tenang, maka vinyana menjadi tenang. Nah, cita pasadi, ketenangan batin ini mengacu pada ketenangan dalam konteks vinyana. Vinyananya menjadi tenang. Nah, jadi orang yang memiliki kejujuran karena mengarahkan batinnya ke dalam hal-hal yang baik, melenyapkan hal-hal yang buruk, batinnya menjadi tergiur, fisiknya juga diresapi oleh kegiuran, maka jasmani, perasaan, persepsi, bentukan-bentukan pikiran, dan juga kesadaran juga menjadi tenang, pasadi. Lantas apa yang menjadi nutrisi atau menjadi ahara, makanan bagi munculnya pasadi? Tidak lain adalah ketika seseorang memberikan perhatian secara bijak lagi dan lagi berkenaan dengan kaya pasadi dan cita pasadi. Ketika orang memberikan perhatian tentang ketenangan batin dan juga perasaan, persepsi, dan bentukan-bentukan pikiran yang itu muncul dari kegiuran, kita arahkan ke sana, maka ketenangan batin itu sendiri, pasadi itu sendiri akan semakin berkembang. Yang belum muncul itu akan muncul, yang sudah muncul itu akan berkembang. Nah, itu juga menjadi nutrisi, menjadi ahara bagi berkembangnya pasadi sebagai faktor pencerahan. Nah, tentu karena pasadi di sini muncul karena hal-hal yang baik, bukan hal-hal yang buruk, maka itu juga mengarah kepada keterasingan batin dari kotoran batin. Itu mengarah kepada ketanpa nafsuan. Itu mengarah kepada kepadaman kotoran batin. Itu mengarah kepada kebebasan. Wosaga parinaming gacati. Mengarah kepada nibbana. Nah, pasadi ini adalah pasadi yang mengarah kepada nibbana. Karena kalau kita bicara ketenangan, ya tenang bisa macam-macam. Ya toh, orang tidur juga tenang juga. Tapi bukan faktor pencerahan. Nah, tapi tenang di sini adalah tenang yang memang muncul dari sebuah kebijaksanaan. Tenang yang diawali dari perhatian.
Orang punya perhatian, ia akan memiliki penyelidikan terhadap dhamma. Mengetahui mana yang baik, mana yang tidak baik. Orang yang punya pengetahuan tentang mana yang baik dan tidak baik, muncul semangat. Semangat untuk mengembangkan yang baik-baik, melenyapkan yang buruk-buruk. Ketika orang diliputi semangat demikian, kegiuran muncul, batin tergiur, batin bahagia. Dan ketika batin bahagia, maka batin menjadi tenang. Perasaan menjadi tenang, persepsi menjadi tenang. Bentukan-bentukan pikiran juga menjadi tenang, kesadaran menjadi tenang. Kalau itu tenang, jasmani juga menjadi tenang. Nah, ketenangan demikian yang diharapkan untuk dimunculkan. Dan ketika pasadi itu muncul, maka kemudian akan memunculkan faktor pencerahan yang selanjutnya, yaitu yang ke-6, yang tidak lain adalah samadhi, konsentrasi. Nah, konsentrasi di sini biasanya Sang Buddha memberikan definisi mengacu kepada 4 pencapaian jana. Jadi ketika orang mencapai jana, entah jana pertama, kedua, ketiga, dan keempat, itu adalah samadhi. Samadhi sambojanga. Nah, konsentrasi yang menjadi faktor pencerahan. Tapi harus diingat, jana itu kan bisa macam-macam. Jana itu kan bisa bahkan muncul dari, bisa memunculkan pandangan salah. Betul nggak? Dalam Brahma Jala Sutta, semua pencapaian jana di sana banyak pandangan salah yang itu berangkat dari pencapaian jana. Orang mencapai jana kemudian dianggap itu sebagai nibbana. Orang mencapai jana pertama kemudian dianggap sebagai tidak dhamma paramanibbana, sebagai nibbana tertinggi yang sekarang bisa dialami. Itu sambil mengatakan pandangan salah. Orang mencapai jana kedua kemudian dianggap sebagai juga tidak dhamma paramanibbana, sebagai nibbana tertinggi, kepadaman tertinggi yang bisa dilihat saat ini dan sekarang. Itu pandangan salah. Nah, banyak orang mencapai jana tetapi kemudian mengarah kepada pandangan salah. Nah, jana-jana yang seperti ini itu adalah bukan sambojangga. Ingat, bukan faktor pencerahan. Maka walaupun Sang Buddha memberikan definisi pencapaian atau samadhi sambojangga sebagai pencapaian 4 jana, bukan berarti kemudian 4 jana yang membawa kepada kelahiran kembali. Terlahir di alam Brahma atau alam arupa Brahma gitu kan. Tidak demikian. Tetapi adalah faktor-faktor jana atau jana itu sendiri yang itu muncul dari pandangan yang benar. Makanya samadhi di sini, walaupun definisinya adalah jana pertama, kedua, dan ketiga, itu harus berangkat dari mana? Dari sati perhatian. Kemudian memunculkan dhamma vicaya, kebijaksanaan. Kemudian memunculkan semangat. Kemudian memunculkan piti kegiuran. Kemudian memunculkan pasadi ketenangan. Dan ketika 5 hal ini itu muncul, kemudian memunculkan batin yang menjadi kokoh, batin yang menjadi teguh, batin menjadi terkonsentrasi, kemudian mengarah kepada pencapaian jana, maka itulah jana yang disebut sebagai sambojangga. Jana yang merupakan faktor pencerahan. Jadi harus dibedakan. Nah, jadi orang yang batinnya tenang karena meninggalkan hal-hal yang buruk, membawa hal-hal yang baik untuk berkembang, maka orang demikian batinnya menjadi kokoh, batinnya menjadi terkonsentrasi. Memungkinkan orang demikian untuk bisa mencapai pencapaian jana. Jana 1, 2, 3, dan keempat. Dan ketika seseorang batinnya menjadi tenang, batinnya menjadi kokoh, batinnya menjadi terkonsentrasi. Dan mohon maaf, sebelum ke sana, dalam khutbah ini apa yang menjadi nutrisi, menjadi ahara bagi munculnya samadhi sambojangga. Yang menjadi nutrisi atau ahara tidak lain adalah samatha nimitang dan abhyaka nimitang. 2 hal yang sebenarnya sama. Samatha nimitang adalah kita harus mengenali tanda-tanda persepsi-persepsi yang membawa kepada ketenangan. Jadi apa yang membawa batin menjadi tenang? Ya tentu yang membawa batin menjadi tenang adalah pasadi itu sendiri.
Ya kan, ketika pasadi itu muncul, jadi pasadi ketenangan itu muncul, maka kemudian membawa kepada konsentrasi, membawa kepada samadhi. Dan itulah yang harus diarahkan. Harus selalu mengarahkan batin menjadi tenang. Maka dalam meditasi, ketenangan itu sangat penting. Walaupun seseorang itu membawa batinnya bukan sekadar tenang saja, tapi harus ada kebijaksanaan. Bukan berarti kemudian ketenangan itu tidak dibutuhkan. Ketenangan itu penting sekali. Bahkan orang yang batinnya itu eh, menjadi baik atau batinnya itu berada dalam kondisi yang tidak ada rintangan batin, tidak ada kotoran batin, secara otomatis batinnya menjadi tenang. Secara otomatis batinnya menjadi terkonsentrasi. Samadhi akan muncul. Dan samadhi akan muncul karena apa? Batinnya terarah kepada ketenangan yang benar. Samata, ketenangan yang benar. Maka samadhi akan muncul, akan berkembang. Nah, itu yang harus dilakukan. Dan karena samadhi ini, jana di sini, karena definisinya adalah jana, itu adalah muncul dari faktor-faktor yang lainnya, yang baik-baik lainnya, maka ini juga bukan sekedar jana, tetapi konsentrasi pikiran yang juga bersandar kepada keterasingan. Artinya, membawa batin terasing dari kotoran batin. Samadhi, pencapaian jana yang membawa kepada batin bebas dari nafsu. Samadhi yang membawa kepada batin bebas dari kotoran batin, padam berkenaan dengan kotoran batin. Dan juga samadhi pencapaian jana yang membawa kepada kebebasan. Posaga parinaming gajati, membawa kepada kebebasan. Artinya tidak hanya sekedar konsentrasi, tapi konsentrasi yang membawa kepada kebebasan. Nah, ini yang menjadi hal yang penting. Nah, ketika seseorang memiliki konsentrasi demikian, nah, orang demikian akan memiliki keseimbangan batin. Jadi ketika batinnya terkonsentrasi, batinnya bisa melihat dengan jelas apa yang terjadi saat ini dan sekarang, karena orang yang terkonsentrasi, itu dikatakan dalam khotbah-khotbah lain adalah juga akan mampu melihat segala sesuatu sebagaimana adanya. Jadi citang sama diati yata buta nyana dasanang. Seseorang yang batinnya terkonsentrasi akan mampu melihat segala sesuatu sebagaimana adanya. Maka orang demikian secara alami juga menjadi seimbang. Batinnya menjadi seimbang. Orang terkonsentrasi, batinnya menjadi seimbang. Tidak terseret oleh hal-hal yang menyenangkan kemudian menjadi gembira. Juga tidak terseret kepada hal-hal yang tidak menyenangkan kemudian menjadi membenci. Batinnya menjadi seimbang. Dan keseimbangan batin demikian yang muncul karena sati, karena viri, karena dhamma vicaya, karena viriya, karena piti, pasati, dan samadhi, itu juga keseimbangan batin yang membawa kepada pencapaian nibbana atau wosaga parinaming gacati. Nah, apa yang menjadi terutama nutrisi atau ahara bagi munculnya UPK Sambojangga dan juga berkembangnya UPK Sambojangga tidak lain adalah juga hal-hal yang menjadi landasan bagi berkembangnya UPK. Ketika kemudian seseorang membawa batinnya ke sana dengan perhatian yang bijak berulang-ulang membawa batinnya ke sana, maka keseimbangan batin itu akan berkembang. Dan apa hal-hal demikian? Ya tadi, yaitu samata atau batin yang terkonsentrasi. Kalau batinnya terkonsentrasi dan arahnya batinnya ke sana, ya secara alami batinnya menjadi seimbang. Orang yang batinnya tenang, terkonsentrasi. Orang yang batinnya terkonsentrasi, itu akan membawa batin yang seimbang, membawa batin yang UPK. Nah, inilah yang juga harus kita pahami berkenaan dengan Sata Sambojangga. 7 faktor pencerahan yang harus kita kembangkan dalam praktik meditasi, dalam praktik keseharian untuk pengembangan batin. Sampai di sini barangkali ada pertanyaan.